Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnadi dengan nomor NIM 2892050072 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis yang akan menyelesaikan tugas UAS Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Raymond Napitupulu MM dengan materi perencanaan dan pengendalian. Tujuan belajar: 1. Mendiskusikan anggaran dan peranan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. 2. Mendefinisikan dan menyiapkan sebuah anggaran induk, mengidentifikasi komponen-komponen utamanya dan menguraikan hubungan antara komponen tersebut. 3. Mendefinisikan anggaran fleksibel dan menyebutkan fitur-fitur yang seharusnya dimiliki sebuah sistem penganggaran agar mendorong para manajer untuk menerapkan perilaku yang sesuai dengan tujuan. 4. Menjelaskan cara kerja anggaran berdasarkan aktivitas. Anggaran, perencanaan, dan pengendalian. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan tertentu. Anggaran, perencanaan, pengendalian. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan. Sekali lagi, anggaran, perencanaan, pengendalian. Anggaran adalah komponen kunci dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Rencana strategis mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan, setidaknya 5 tahun ke depan. Strategi umum diterjemahkan dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang membentuk dasar anggaran. Perencanaan. Rencana strategis, habis itu tujuan jangka panjang, seterusnya tujuan jangka pendek, seterusnya rencana jangka pendek, terusnya anggaran dan umpan balik. Dari pengendalian, pengawasan aktivitas aktual, diteruskan berbanding antara aktual dan yang direncanakan, dan diteruskan menjadi investasi dan umpan balik. Dari umpan balik bisa naik ke perencanaan strategis. Investasi juga bisa tindakan perbaikan. Manfaat anggaran. Manfaat anggaran antara lain memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan, menyediakan standar evaluasi kinerja, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Anggaran induk atau master budget adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan, biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Komponen utama master budget. 2 komponen utama master budget. 1. Anggaran operasional budget. 2. Anggaran keuangan financial budget. Anggaran operasional budget. Anggaran operasional terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung, yaitu 1. Anggaran penjualan, 2. Anggaran produksi, 3. Anggaran pembelian, 4. Anggaran pembelian bahan baku langsung, 4. Anggaran tenaga kerja langsung, 5. Anggaran overhead,
6. Anggaran beban penjual dan administrasi. 7. Anggaran persediaan akhir barang jadi. 8. Anggaran harga pokok penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget. Sales budget adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satu unit dan uang. Tahapan-tahapan pembuatan sales budget mengembangkan prediksi penjualan dengan pendekatan bottom up approach dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti iklim ekonomi secara umum, persaingan iklan, kebijakan penetapan harga, dan lain-lain. Pertimbangan dari komite anggaran terhadap anggaran yang dibuat. Contoh tabel sebagai berikut. Tax Index anggaran penjualan untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Virtual seperti itu. Yang pertama, unit 1000 dikali 10 US dollar. Anggaran penjualan 10.000 US dollar. 2. 1.200 dikali 10 dolar, jadi totalnya 12.000 dolar. 3. 1.500 dikali 10 US dollar, yaitu hasilnya 15.000 US dollar. Keempat, 2.000 dikali 10 dolar, jumlahnya 20.000 US dollar. Untuk satu tahun 5.700 dikali 10 dolar, jadi 57.000 dolar. Anggaran produksi budget. Anggaran produksi menjelaskan banyak unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi, rumus unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan penjualan unit ditambah unit dalam persediaan akhir dikurangi unit dalam persediaan awal. Anggaran kas merupakan salah satu alat perencanaan dan pengendalian arus kas dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelanjaan di dalam perusahaan. Anggaran statis versus anggaran fleksibel. Anggaran statis, anggaran tingkat aktivitas tertentu. Anggaran fleksibel, anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas. Dimensi, perilaku, dan anggaran. Anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja manajer karena status keuangan dan karir seorang manajer dapat dipengaruhi. Anggaran dapat memiliki pengaruh perilaku yang signifikan, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Fitur penting yang akan mendorong perilaku positif. 1. Umpan balik yang sering atas kinerja. 2. Insentif uang dan bukan uang. 3. Anggaran partisipatif. 4. Standar yang realistis. 5. Terkendalian biaya. 6. Berbagi ukuran kinerja. Anggaran berdasarkan aktivitas. Anggaran aktivitas statistis. Anggaran yang menimbulkan biaya dengan mengkonsumsi sumber daya, namun jumlah sumber daya yang dikonsumsi tergantung pada permintaan output aktivitas. Anggaran fleksibel. Aktivitas prediksi biaya aktivitas nantinya jika terdapat perubahan pada output aktivitas. Sekian penjelasan dari saya. Bila mana ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.